Setelah berpisah dengan Jose Mourinho, AS Roma menunjuk Daniel De Rossi sebagai penggantinya. Sebenarnya bagaimana potensi De Rossi untuk menjadi pengganti Jose Mourinho? Nah, Teng, apakah dengan masuknya De Rossi, para pemain AS Roma ini bakal jago balap motor? Numpak ranking tuh. Mau jambret. Ini bukan Valentino Rossi ya, ternyata ya. Teng, jadi gimana sih, Teng, pendapat para fans AS Roma terhadap Daniel De Rossi? Sebenarnya saya pas lagi tahu De Rossi jadi pelatih Roma itu ya, bingung. Bingung, kenapa tuh? Mau sedih, mau senang gitu loh. Sedihnya karena Mourinho cabut, senangnya karena De Rossi akhirnya balik lagi ke Roma, gitu. Campur aduk yang nggak bisa diekspresikan gitu. Mau senang kita ngehormatin Mourinho, mau sedih juga. Ya karena kita tinggal sama pelatih yang ngasih gelar ke Roma gitu. Ngasih gelar ke Roma ya. Jadi gimana, Teng? Si De Rossi ini tuh sebenarnya siapa sih di AS Roma? Bagi Roma kebanyakan Rossi ini dia gladiator. Dia gladiator yang ketika Totti pensiun, sehingga Roma itu masih punya harapan terhadap De Rossi karena dia itu hampir one man one club itu. Dan waktu itu memang ya bisa dibilang De Rossi ini salah satu gelandang terbaik di Eropa, bahkan di dunia gitu kan. Ya cuman apesnya aja dia di Roma gitu, jarang dapat juara, jadi nggak banyak ke-expose itu aja. Nah, terus gimana, Teng, si track recordnya De Rossi dalam melatih? Apakah dia sudah punya pengalaman panjang dalam melatih atau sebenarnya pemain baru gitu? Dia itu sebenarnya sempat jadi bagian kesuksesannya Italia saat juara Euro 2020 gitu kan. Dia jadi satu staf staf kepelatihan yang menjadi dewan kehormatan di situ. Kayak Nova Arianto lah ya. Iya, kan Arianto gitu kan. Jadi De Rossi ini untuk situasi tim ruang ganti itu mungkin dia tahu dari Mancini itu. Kemudian dia didapuk sama Spal bermain di Serie B. Tapi nggak lama karirnya gitu loh. Dia cuman 4 bulan, dia tuh cuma dapat 3 kemenangan dari 16 pertandingan. Sebenarnya track recordnya De Rossi kalau dibandingkan sama Mourinho tuh jauh banget gitu. Dibaratkan bumi dan langit lah. Catatannya pun buruk gitu. Sebenarnya buruk De Rossi itu. Di Spal itu buruk gitu kan. Dia cuma 3 kali menang dari 16 pertandingan yang sehingga dia dipecat dalam waktu 4 bulan. Jadi dia nggak bagus-bagus amat gitu. Ya senangnya cuma karena dia legenda aja. Legendnya AS Roma ya. Iya, itu aja gitu. Oke lah, Teng, mungkin ya kalau soal track record ini bisa dikepinggirkan lah. Karena kayak misalkan Zidane, Pep, itu juga kan track record melatihnya nggak panjang gitu ya. Meskipun ya tidak bisa dibilang buruk juga gitu. Yeah. Nah, kalau soal taktik, Teng, apa sih yang biasa digunakan sama De Rossi? Nah, De Rossi selama dengan Spal, itu dia cenderung sebenarnya mirip sama Mourinho ya. Mirip sama Mourinho. Dia Catenaccio juga gitu kan, pakai base juga. Dia memadatkan pemain di belakang, kemudian sabar mendapatkan bola, kemudian setelah dapat bola, serangan balik lewat sayap, juga kan umpan panjang. Sebenarnya mirip-mirip. Cuman bedanya itu si De Rossi dia mengandalkan 2 pivot atau 2 poros ganda yang di lini tengah gitu kan. Ini seperti campuran antara gaya melatihnya era Spalletti sama Antonio Conte gitu loh. Cuman di Spal ya apes, dia cuma dapat 3 kemenangan ya itu gitu loh. Intinya sih di Spal itu dia lebih banyak memadatkan lini belakang gitu kan. Dia sabar ngambil bola, kemudian diserang melakukan serangan balik yang menggunakan poros ganda ini yang disebarkan ke sayap, lalu seperti biasa masuk ke kotak penalti gitu kan. Ini hal-hal yang pernah dilakukan di era Spalletti sebetulnya sama Antonio Conte. Jadi kayak kombinasi itulah. Sementara dari segi formasi biasanya De Rossi itu pakai 4-3-1-2 gitu kan, yang bisa berubah bentuk dari 4-3-3 gitu ketika saat bermain. Cuman katanya De Rossi ini nanti pas di Roma ini bakal sedikit berubah taktiknya itu loh. Nanti yang kita bahas di akhir-akhir ini gitu. Itu sih. Meskipun taktik-taktik itu kan terdengar sangat rumit. Iya. Karena menurut saya taktik yang menarik itu taktiknya Cornelis Speelman. Pernah denger gak? Enggak. Jadi taktiknya ini tuh keren banget, sungguh visioner. Yaitu taktik Davide et Impera. Karena dia itu adalah direkturnya VOC. Saya tahu aja Peter Schön. Siapa tuh?
John Peters Kuhn ada dulu. Oh, John Peters Kuhn, Ya. itu VOC. Oh, itu VOC. Nah, Teng, kalau misalnya kata Teng tadi kan, di Roma itu bakal berubah. Nah, kira-kira startingnya bakal sama kayak Mourinho dengan perubahan posisi aja atau bakal ada Iya. pergantian pemainnya gitu? Nah, ini biasanya teman-teman tipikal caretaker itu ketika masuk ganti pelatih baru yang dipecat atau baru mundur, biasanya itu mereka formasi nggak berubah. De Rossi ini biasa menggunakan dengan spal itu 4-3-1-2. Tapi wacananya saat di Roma itu dia nggak mengubah formasi yang sebelumnya, bahkan tetap menggunakan 3-5-2 atau 3-4-2-1 seperti yang Mourinho lakukan. Dan ini memang wajar, lumrah biasanya pelatih baru itu yang sementara ini menggantikan pelatih sebelumnya itu nggak mengubah banyak formasi, tapi filosofi bermain yang diubah biasanya. Ya, dikutip dari beberapa media Italia seharian kemarin, itu katanya itu De Rossi bakal lebih ofensif. Jadi biasanya itu ketika era Mourinho, kemudian De Rossi saat bersama Spal, itu kan banyak defensif tuh bermainnya itu, defensif serangan balik. Tapi ketika ini ketika sekarang ini dia berencana mengubah filosofi itu. Formasi tetap sama, biar pemain nggak capek gitu, nggak kaget ganti formasi. Tapi filosofi yang diubah. Kata itu De Rossi bakal lebih menyerang gitu loh. Ini yang bikin harapan-harapan baru di Roma seperti pemain-pemain yang memiliki naluri menyerang tinggi seperti Belotti kan jarang dimainin sebelumnya. Bakal lebih sering dimainkan gitu kan buat sekarang ini. Nah, Teng, apa sih Teng beban De Rossi saat ini bersama AS Roma? Apakah seberat beban anak pertama, Teng? Masalahnya De Rossi ini legend, Dit. Legend ya. Kalau legend dikasih privilege di front line, kalau gagal ya habis lah legend itu. Makanya dari situ dia menjaga beban nama sebetulnya. Nama dia sebagai legenda, nama klub yang dia cintai dari kecil gitu kan. Yang takutnya ketika dia gagal itu merusak segala-galanya, merusak hubungan antar klub, merusak hubungan antar fans gitu kan. Ditambah lagi pastilah dibanding-bandingkan dengan era Mourinho gitu kan. Dengan kaum si menang-mending ini gitu kan. Mending Mourinho, mending De Rossi, maka ada kayak gitulah pastilah. Pasti beban terbesarnya adalah dia adalah legenda yang punya risiko tinggi, namanya tercoreng. Kalau aku pribadi sih kayaknya mending De Rossi nggak usah ngelatih Roma. Mending nggak usah ngelatih Roma. Latih apa? Barito Putra. Iya mending. Lebih baik pasti nggak nganjuk gitu loh. Jadi agak silaturahmi tak terputus, jam dulu 100 gitu. Oke, menarik ya Teng ya pembahasan soal Daniel De Rossi yang menjadi pelatih barunya Roma penggantinya Jose Mourinho. Kira-kira menurut Teng, De Rossi bakal berapa lama Teng di Roma? Karena hatiku bergejolak, sebenarnya aku mati rasa untuk mengukur itu gitu. Okay. Kayaknya mati rasa kayak, aduh ini sedih banget nih tinggal Mourinho, terus aduh gantinya De Rossi. Ya suka sih dia legenda sih gitu kan, dia balik lagi ke Roma, tapi istilahnya catatannya buruk nih. Tapi nggak bisa, aku harus profesional nih. Sebagai penggemar sepak bola profesional. Kayaknya De Rossi lihat dari Spal kemarin dan situasi Roma sekarang nggak punya duit, kayaknya dia bakal diperpanjang 1 musim ke depan. Sampai 1 musim ke depan? Iya, sebelum dipecat lagi. Mungkin ya. Ya meskipun Spal buruk karena dia di Roma, dia bakal lebih punya passion gitu kan. Kemudian situasi pemain Roma lebih baik juga ya. Ya pemain lebih baik lah kalau dibandingkan dengan Spal, Roma lebih baik pemainnya. Tapi Roma nggak punya duit juga buat beli pemain-pemain yang baru. Gitu kan. Ya sepertinya nggak akan mulus-mulus banget gitu buat De Rossi. Ya kemungkinan bertahannya sampai musim depan sih. Gitu. Ya itu tadi pembahasan kami soal Daniel De Rossi yang menjadi penggantinya Jose Mourinho. Jangan kemana-mana dan terus saksikan YouTube Liga Laga.id.